Silakan Kain. Selamat malam, selamat pagi untuk yang di Indonesia. Senang sekali kita bertemu kembali di acara pembahasan sekolah sahabat kita pada pagi atau malam yang indah ini. Kita akan segera mulaikan acara kita setelah kita melewati hari sahabat yang begitu indah. Kita akan mulaikan acara pelajaran sekolah sahabat kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam pilihan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur Tuhan karena berkat-berkat hari Sabat yang kami telah rasakan. Kami masuki lagi hari pekerjaan kami, biarlah Tuhan Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami akan memulaikan acara sekolah sahabat kami Tuhan, pembahasan pada hari Minggu, pada Sabtu ini, Sabtu sore, biarlah Engkau bersama-sama dengan kami, Roh Suci menjadi bagian kami, agar kami dapat Roh Suci dari surga untuk selalu dapat mendengarkan dan kami dapat menghidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga pendeta Tulus Nenggolan Tuhan, biarlah Engkau akan memberkati dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, dengar sepenuhnya doa kami. Ini doa harapan kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat malam saudara-saudara semua. Tunggu sebentar. Deh, ininya belum masuk deh. Tunggu. Taruh. Oke, pelajaran kita pada malam hari ini, pelajaran kita yang baru. Judul kita satu triwulan ini adalah janji perjanjian kekal Allah. Dan pelajaran kita pada umumnya bicara tentang sebuah perjanjian, janjian covenant. Dan kalau berhubungan dengan covenant, kita bicara tentang bait suci. Tantangan yang kita akan pelajaran kita akan lebih jelas lagi dalam minggu-minggu ini. Nah, ini adalah bicara perjanjian Allah dengan manusia. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita pertama mengambil ayat terdapatnya. Jadi, pelajaran kita sekolah sahabat pada malam hari ini start dengan sebuah pertanyaan. Apa yang telah terjadi? Kalau kita lihat ayat intinya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 26-27. Nah, kalau kita melihat di sini, kenapa saya memberikan gambar ada kata menciptakan, diciptakannya, saya beri warna yang lain. Di dalam seperti tadi pagi saya katakan, di kata bara atau menciptakan dan pencipta mempergunakan kata bara itu banyak sekali dipergunakan di kitab apa? Bukan di kitab Kejadian, melainkan di kitab Yesaya. Namun dalam satu ayat sampai mempergunakan 3 kata bara itu hanya di dalam Kejadian 1 sampai 27. Kejadian 1 ayat 27. Ini 26, tapi yang start 27-nya dari maka. Maka Allah menciptakan manusia itu. Menciptakan di sini, Musa menuliskan dengan menggunakan kata bara. Menciptakan. Dan diciptakannya, itu Musa juga mencatat dengan kata bara. Dan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya, itu mempergunakan kata bara. Pada saat kalau kita memperhatikan ini semua, kenapa
sampai Musa mencatat sampai tiga kata bara, itu mencatatkan bahwa Allah menciptakan manusia itu adalah berdasarkan dia punya tujuan. Sampai 3 kali Musa mencatat itu mempergunakan bara. Berarti penting, harus diingat bahwa ini ciptaan ini berbeda dengan 1 sampai apa? Hari kelima. Semuanya Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Tapi pada saat untuk menciptakan manusia, Allah sampai berkatakan apa? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah ingin menunjukkan melalui hambanya Musa bahwa manusia itu diciptakan spesial. Bukan hanya spesial, tapi itu adalah ada sesuatu yang Tuhan memiliki misi tertentu. Allah ingin manusia itu mengerti bahwa dia mengasihi manusia. Ada satu hubungan yang Tuhan ingin buat antara Allah dengan manusia. Makanya Allah spesial menggunakan kata bara. Yang artinya itu adalah Tuhan mempergunakan kemampuannya. Bara itu diciptakan artinya dari yang tidak ada menjadi ada. Allah membuat manusia itu dengan rencana yang luar biasa. Bukan hanya menciptakan dunia secara umumnya, tapi pada saat menciptakan manusia, Allah benar-benar tidak bukan sembarangan. Tapi kalau semuanya dikatakan Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Tapi pada saat dia menciptakan manusia, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini menyatakan kespesialan pada saat penciptaan manusia. Berbeda dengan yang lainnya. Luar biasa. Allah Musa mencatat itu sampai 3 kata bara di dalam Kejadian 1 ayat 27. Dan kitab yang paling banyak mempergunakan kata bara adalah kitab Yesaya, bukan kitab Kejadian. Tujuannya juga sama. Adalah hubungan antara Allah dengan manusia. Allah mengasihi manusia, mengasihi umatnya. Kita sudah selesaikan pelajaran Yesaya. Sekarang dikembalikan lagi bahwa bagaimana Allah itu ingin berhubungan dengan manusia. Tapi apa yang terjadi sehingga manusia ini ada masalah dengan Allah? Ini catatan kitab suci tentang penciptaan manusia adalah satu-satunya yang dipenuhi dengan pengharapan, kebahagiaan, dan kesempurnaan. Setiap hari penciptaan diakhiri dengan pernyataan ilahi bahwa itu baik. Tentu saja itu tidak mencakup topan, gempa, bumi, kelaparan, dan penyakit. Ya, karena Allah mengatakan dari awal, Allah tidak menciptakan topan, Allah tidak menciptakan kelaparan, Allah tidak menciptakan penyakit. Nah, jadi yang Allah ciptakan semuanya adalah apa? Baik adanya. Setiap kalau hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu semua Tuhan katakan baik adanya. Sempurna. Allah menciptakan manusia itu, Allah menciptakan bumi, langit, dan bumi, katakan baik. Tidak ada yang tidak baik. Tidak ada topan, tidak ada gempa bumi, tidak ada kelaparan, tidak ada penyakit. Kenapa saya bisa katakan demikian? Hawa pada di saat di Taman Eden, kalau dia lapar, dia tinggal pilih mana buah yang dia mau makan. Dia kalau lagi, Adam dan Hawa lagi ini, dia bermain dengan malaikat, dengan hewan, bahkan dengan apa? Allah sendiri. Gurunya, bahkan ada pelajaran sekolah sahabat sebelumnya, guru terutama gurunya yang ngajar dia adalah Allah Bapa. Apa yang terjadi?
Penciptaan pada hari ke-6 diakhiri dengan pernyataan ilahi bahwa itu sungguh amat baik. Oleh karena pada hari itu Tuhan menciptakan makhluk dalam gambarnya sendiri, manusia. Sesuatu yang dia tidak lakukan pada apapun yang lain dalam buku Kejadian. Seperti saya katakan, spesial. Sampai 3 kali Musa mencatat itu mempergunakan kata bara. Artinya dia mau menyatakan kespesialannya. Selain dia mempergunakan bara, bahwa ini istilahnya, apa yang dia miliki dia berikan semuanya. Bahkan gambarnya. Apa gambar Allah? Yaitu karakternya. Dia ingin melihat bahwa manusia itu sama dengan dia. Sesuatu yang dia tidak lakukan pada apapun yang lain dalam catatan buku Kejadian. Tentu saja makhluk-makhluk ini sempurna dalam segala hal. Mereka harus demikian. Setelah semuanya itu manusia diciptakan dalam gambar Allah. Jadi dari kebutuhan yang ada, ciptaan-ciptaan itu termasuk para pembunuh, pencuri, pendusta, penipu, dan pembenci dalam tingkatannya. Apa yang terjadi? Pelajaran pekan ini melihat pada cerita penciptaan tentang apa yang Allah telah ciptakan. Dan kemudian apa yang terjadi terhadap ciptaan yang sempurna itu. Akhirnya pelajaran ini menyinggung tema triwulan, apakah yang sementara Allah kerjakan untuk menjadikan segala perkara benar kembali. Jadi pelajaran seminggu ini dan pelajaran triwulan ini yang kita pelajari tentang bagaimana rencana Allah yang luar biasa itu. Kenapa saya katakan rencana Allah yang luar biasa itu, Allah itu begitu kasih. Bagaimana pada saat ditunjukkan pada saat dia menciptakan manusia itu sendiri. Dia menciptakan manusia itu dengan segala yang dia punya. Kenapa? Karena dia mengasihi manusia. Dia ingin manusia itu melakukan apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Karakternya. Makanya Allah membuat sampai menyuruh Musa mempergunakan bara. Bara. Apa yang tidak ada menjadi ada. Yang spesial. Allah menciptakannya spesial, berbeda dengan yang lainnya. Manusia diciptakan spesial oleh Allah. Harus diingat, kita ini adalah ciptaan yang Tuhan berikan yang luar biasa. Dan untuk itu Allah ingin berkomunikasi dengan manusia. Allah ingin dekat dengan manusia. Setelah dengan ciptaannya diciptakan yang spesial, Allah juga sangat mengasihi dia. Allah juga mendidik manusia itu sendiri langsung. Dan rencana demi rencana yang ajaib telah direncanakan sebelum penciptaan manusia itu sendiri. Luar biasa kan? Begitu kasihnya Allah kepada kita. Dia mempersiapkan semuanya sebelum manusia itu ada. Dia ciptakan tempat untuk hidup. Dia ciptakan makanan. Diciptakan semuanya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita masih mau berpikir bahwa Allah itu tidak mengasihi kita? Dengan segala apa yang dia telah perbuat untuk kita. Dan kita akan lihat betapa luar biasanya kasih Allah itu terhadap manusia dalam pelajaran seminggu ini. Janji atau perjanjian kekal Allah. Kita akan lihat dalam seminggu ini. Bagaimana Allah benar-benar manusia, mengasihi dan berusaha berkomunikasi dengan manusia, mencoba untuk menunjukkan bahwa dia itu ada dan dekat dengan manusia itu sendiri. Nah, kita akan lebih mendalam lagi dalam pelajari dalam minggu-minggu yang kita akan lalui ini bersama Pendeta Stephen Ranto. Tapi kita harus pastikan, saya juga akan memastikan, kita pun akan lebih merasakan berkat Tuhan bila kita meyakini Allah itu begitu kasih kepada kita. Berkat-berkat yang telah dipersiapkan untuk kita. Tergantung kita saat itu. Apakah kita mau menerima janji Allah itu? Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan?
Mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Dek, dari live stream ada, Dek? Dari Zoom? Nada? Bila ada, saya serahkan kembali pada Iin. Baiklah, kalau tidak ada lagi pertanyaan atau tambahan, kita akan masuk dalam doa dan kesaksian. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita saksikan di dalam doa, kita beri kesempatan. Mungkin bagi yang di Zoom, ada yang harus mau disaksikan untuk kita doa. Ya. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Minta tolong doakan Yayu Sumarau yang mungkin yang paling sering yang pernah kita doakan, tapi kita bilang kasih masuk di list. Kan kayaknya beberapa hari lalu dia sudah diminyaki. Tolong mudah-mudahan dapat mujizat dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tante Eti. Ada lagi? Yang di Zoom masih ada? Kalau tidak ada, mungkin yang di live stream. Oh, ada. Ya. Tolong doakan supaya minggu ini saya sehat-sehat, supaya tidak ada sakit apa-apa, tidak ada halangan apa-apa. Karena minggu ini minggu final saya, Oh, oke. supaya lancar semua, Puji Tuhan. supaya sehat-sehat intinya. Amin. Ada lagi? Ya, terima kasih. Tolong doakan sahabat kami Hetty Asiarjo, pernah didoakan di Zoom. Suaminya sekarang sedang sakit, berada di rumah sakit. Terima kasih. Eti apa? Asiarjo, Asi? Asiarjo, ya. Asi. Oke. Tante Reni? Selamat malam semua. Tolong doakan yang semalam Iin yang kasihan mau Tambunan, besok Senin mau dioperasi. Oke, Tante. Ya, terima kasih. Ada Om Angli juga. Ya. Silakan. Terima kasih Pendeta Muda Tulus dan Iin. Pada kesempatan ini saya ingin mau doakan kedua orang tua saya untuk besok vaksin yang kedua. Jadi tolong doakan supaya mereka sehat, kuat untuk menghadapi vaksin yang kedua pada besok pagi jam 8.30. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin yang ada yang dari live stream. Ada lagi, Dek? Ya, Gonzales ya. Iya. Oke. Oke.
Nah, makalo Oke. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan berdoa bersama-sama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memimpin kami sampai saat ini ya Tuhan. Kami kembali memanjatkan ucapan syukur dan terima kasih Tuhan atas perlindungan yang Kau berikan sepanjang hari ini. Berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mempelajari, dapat hidup dan dapat bersuka cita memuliakan nama-Mu saja sepanjang hari ini. Dan kami telah tiba pada acara Sekolah Sahabat pada malam hari ini ya Tuhan. Kami pun dapat bersuka cita ya Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu bersama dengan kami semua ya Tuhan. Dan kami dapat mempelajari firman Tuhan yang mengingatkan dan memberikan yang terbaik bagi kami. Bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tunjukkan dari awal pada saat Engkau menciptakan manusia. Engkau mengasihi kami, Engkau membentuk dan Engkau membuat yang terbaik bagi kami semua. Dan rencana-rencana yang terbaik yang telah Kau sediakan ya Tuhan. Dan semuanya karena kasih-Mu saja kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah. Dan pada saat ini sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan kami, namun terlebih dahulu Engkau ampuni dosa kami sehingga berkat-berkat-Mu tidak terhalang terhadap kami. Khususnya pada malam hari ini ya Tuhan, hamba mendoakan tante dari Angelo, Julia Batacort Gonzales ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini dia dalam keadaan sakit di rumah sakit di Kuba ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya ya Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau akan datang melawat dia. Engkau dapat memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Dan semuanya ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Hamba-Mu juga mendoakan Tony Tambunan yang akan dioperasi hari Senin ini ya Tuhan. Hal yang sama Engkau lakukan yang terbaik baginya ya Tuhan. Engkau berikan hikmat kejaksanaan dari surga untuk para dokter, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik dan mendapatkan kesembuhan untuk saudara kami tahun ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat Fisdak, dan saudara-saudara kami ya Tuhan, yang kami selalu doakan setiap malamnya, Alden Sihotang, Dana Sitanggang, dan Kak Kristen Seletonga ya Tuhan. Dan juga Ibu Pendeta Rantu, Tante Omi, semua yang kami selalu doakan setiap malamnya Tuhan. Biarlah Engkau berikan yang terbaik bagi mereka semua ya Tuhan. Engkau dapat memberikan kepulihan yang terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibu dari Rudolf Makanoneng ya Tuhan. Dan dengan Luisa ya Tuhan. Biarlah Engkau melawat mereka. Engkau berikan yang terbaik bagi mereka. Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dapat dipermuliakan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mendoakan Kak Weni, Ibu Pendeta Paruntu, dan juga Heti Asiharjo ya Tuhan. Dan biarlah dan juga Yayu Sumaro ya Tuhan, yang pada saat ini mereka dalam keadaan sakit ya Tuhan. Engkau lawat mereka, Engkau berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka sehingga mereka pun dapat memulihkan hidup mereka ya Tuhan. Dan pada saat ini hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk Ridwan yang mau ujian ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kepadanya kesehatan, kekuatan yang berasal dari surga. Engkau berikan kepadanya hikmat, kebijaksanaan dari surga sehingga pada saat dia mengisi ujiannya dapat melakukan yang terbaik yang dia telah persiapkan dan dia dapat menyelesaikan dengan lancar, dan ini semua hanyalah untuk pujian bagi nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga
lelaki senior yang akan mengadakan vaksin besok ya Tuhan. Vaksin kedua ya Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan kekuatan dari surga, memberikan kesehatan dari surga, sehingga apa yang Kau berikan juga hikmat bijaksana bagi para dokter yang akan melakukan vaksin ini ya Tuhan, sehingga ini dapat memberikan menjadi kekuatan bagi mereka untuk terus bersemangat untuk melayani Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga mendoakan adik kami Marcelo ya Tuhan. Tuhan, adik kami yang kecil ini ya Tuhan, omanya selalu minta doa, mendoakan dia. Orang tuanya juga ya Tuhan. Dan hamba-Mu yakin seluruh umat-umat Tuhan juga ingin mendoakan dia ya Tuhan, supaya Engkau memberikan yang terbaik baginya ya Tuhan. Adik kecil kami ini ya Tuhan, Engkau dapat memberikan kesembuhan dari surga, memberikan kekuatan pada tubuhnya, sehingga dia dapat terus bertumbuh semakin besar, supaya anak ini semakin besar, semakin dikasihi oleh orang tuanya, dan juga dapat dikasih terlebih di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk keluarga besar Tante Marta ya Tuhan. Dia selalu mendoakan suaminya ya Tuhan, anak-anak dan cucunya ya Tuhan. Biarlah Engkau dapat menjadikan dia jadi ibu rumah tangga yang bijaksana, sehingga dia juga dapat menjangkau suaminya untuk datang menerima Yesus sebagai juru selamat, dan terus dapat menuntun anak-anaknya menjadi contoh untuk anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan, dan juga dapat memberikan yang terbaik bagi keluarganya ya Tuhan. Hamba-Mu juga selalu mendoakan Tante Nona dan Kak Evi dalam silent request-nya ya Tuhan. Opa dan Oma juga dalam silent request-nya ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan jawaban atas segala pernyataan dalam hati mereka ya Tuhan, sesuai dengan kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga untuk Yando dan juga Nani beserta bayinya ya Tuhan. Engkau jaga keluarga kecil ini ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan mereka. Kau berkati keluarga yang baru ini ya Tuhan, dengan kasih yang sempurna, sehingga mereka pun dapat bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan mereka ya Bapa. Dan hamba-Mu juga mendoakan Pendeta Stephen Rantum beserta keluarganya ya Tuhan. Biarlah yang terbaik yang terjadi dalam kehidupannya, sehingga dia dapat memimpin kami umat-umat Tuhan, mendorong kami untuk terus melayani Tuhan, dan menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang ada di acara Fisdak Zoom dan Fisdak Livestream ini, sehingga kami semua dapat bersuka cita memuliakan nama Tuhan, dan kami pun dapat menunjukkan kasih kami kepada Tuhan, terlebih kepada orang-orang di sekitar kami. Dan karena kami yakin doa ini akan dijawab dengan segera, karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami dan penebus kami. Amin. Kenapa itu? Amin. Terima kasih untuk doa tersebut. Baiklah, acara kita pada malam hari ini telah selesai. Kita akan bertemu lagi pada besok malam pada jam 7.30 waktu New Jersey. Dan kita akan membahas lagi pelajaran sekolah sahabat lebih mendalam yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantum. Biarlah kita bersama-sama dapat menerima berkat Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kita semua.